Jadi selama sore ini kita akan nemenin Mams semua yang lagi ada di rumah aja nih untuk sharing bareng seputar nutrisi untuk si kecil. Dan kita juga akan ada berbagai macam referensi aktivitas yang bisa Mams coba sebagai salah satu contoh aktivitas yang bisa Mams lakukan di rumah aja. Nah, di Halus School and Play kali ini kita akan ada 2 sesi. Yang pertama, sharing tentang kebutuhan nutrisi anak bersama dengan Mbak Sela Septiani yang merupakan seorang peneliti dan juga konsultan gizi. Nah, Mbak Sela ini juga merupakan ibu dari 2 orang anak, betul ya Mbak Sela ya? Dan yang kedua, nanti kita akan memasak bareng nih, membuat kreasi snack sehat dan enak di rumah bersama Chef Ricky Lin. Oke, buat moms yang nanti ada pertanyaan, silakan jangan ragu untuk menanyakannya di kolom chat. Dan juga kita akan ada kuis di setiap sesinya. Jadi buat moms harus ikutin terus sesinya sampai akhir, karena nanti pemenang akan kita umumkan di akhir sesi, di mana setiap sesinya akan ada pertanyaan yang pastinya akan moms tunggu-tunggu sekali. Oke, menarik kan moms? Jadi langsung aja tanpa berlama-lama, karena di sini juga sudah ada Mbak Sela. Ya, kita sapa Mbak Sela. Halo Mbak Sela. Halo Mbak Stevi. Apa kabar Mbak Sela? Alhamdulillah baik. Nah, walaupun kita nggak pakai masker nih, tapi kita tetap menjaga protokol kesehatan COVID. Jadi tetap jaga jarak. Bener ya Mbak Sela ya? Tadi saya juga disemprot-semprot dulu ya di sini. Betul, langsung pas datang di disinfektan gitu ya. Luar biasa ya, protokolnya bagus banget. Oke Moms, tanpa berlama-lama, kita langsung tanya jawab nih bersama dengan Mbak Sela, karena kemarin juga sudah banyak pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari pendaftaran kemarin dari para moms. Jadi kita langsung tanya-tanya ke Mbak Sela, boleh? Boleh. Oke. Mbak Sela, di masa pandemi COVID-19 ini, ya, apa aja sih sebenarnya yang perlu diperhatikan oleh moms seperti aku juga moms punya 1 anak gitu ya, dalam menjaga nutrisinya supaya imunitasnya tuh tetap terjaga selama pandemi COVID ini? Oke, jadi ngomongin tentang imunitas anak gitu ya. Betul. Juga terutama sekarang saat masa pandemi. Yang pertama, untuk makanan anak, gizinya itu harus kita pastikan bisa terpenuhi semua zat gizi yang dibutuhkan oleh anak. Gimana caranya? Dengan makan bergizi seimbang. Jadi gizinya harus seimbang. Artinya makanan anak dalam 1 hari juga bisa kita lihat dalam 1 piringnya itu harus bervariasi, beraneka ragam, sehat semua gitu. Saya yakin moms di sini pasti semuanya sangat memperhatikan makanan anak. Selain imunitas juga kita harus memperhatikan bukan hanya dari sisi imunnya nih harus kebal atau aman dari COVID-19 gitu ya, tapi juga nanti mereka akan kembali lagi ke masyarakat, kembali lagi ke sekolah, itu harus diperhatikan juga pertumbuhannya. Jangan sampai misalnya nanti pulang kembali ke sekolah, loh kok anak aku jadi lebih pendek daripada teman-temannya ya gitu. Jadi pertama dari makan seimbang itu tadi. Kemudian yang kedua, di rumah aja jangan membuat ruang gerak anak menjadi terbatas. Jadi anak tetap harus bisa beraktivitas fisik dengan baik juga. Itu kira-kira kalau dewasa 2,5 jam per minggu gitu ya minimalnya buat banget. orang tuanya 2,5 jam? Iya, jadi orang tua harus bergerak, jadi mengajak anak untuk bergerak. Tapi kalau untuk anak-anak bisa ditingkatkan 1 jam per hari itu minimal bisa bergerak, itu sangat baik sekali. Jadi tadi makanan, aktivitas fisik, kemudian aktivitasnya iya, tapi juga jangan lupa harus istirahat cukup. Istirahat. Untuk menunjang suka kelupaan kali ya, iya, moms ya. menunjang imun juga dan pertumbuhan si anak juga. Gitu. Kurang lebih itu ya 3 hal itu. Kadang-kadang mungkin sederhana tapi kita lupa gitu menerapkannya. Jadi moms mungkin bisa coba untuk 3 hal itu kita perhatikan kembali. Nah, tapi kalau mau ngomong tentang pertumbuhan anak nih Mbak Sela, apakah sebenarnya minum susu aja tuh udah cukup untuk bikin anak kita tumbuh tinggi gitu, moms? Oke, jadi sebelum ini aku menginjak tentang susunya ya, kita kembali lagi ke kebutuhan anak itu sendiri gitu ya. Kita bikin perbandingan deh, misalnya kita bandingkan dengan orang dewasa. Kebutuhan kalori atau energi anak itu nggak setinggi orang dewasa. Kira-kira 60%, 70%-nya lah gitu anak sekolah dasar nih ya. Jadi setengahnya lah lebih sedikit gitu ya untuk kalorinya. Nah uniknya kebutuhan kalsium misalnya ya, itu sama besarnya dengan orang dewasa. Kebutuhannya sama loh antara orang tua dan juga anak. Sama. Secara kebutuhan kalsiumnya sama. Sama, kenapa? Karena anak masih dalam masa pertumbuhan gitu. Jadi memang harus sangat diperhatikan. Nah untuk menunjang pertumbuhan ini memang harus gizinya lengkap, bergizi seimbang. Artinya semuanya harus ada karbohidrat, ada protein, mineral, vitamin dari buah sayur itu semua harus ada. Nah susu itu kebetulan adalah salah satu sumber protein yang kebetulan juga memang salah satu pangan yang proteinnya, kandungan proteinnya cukup tinggi atau salah satu yang paling tinggi sih sebenarnya itu adalah susu. Makanya mungkin moms-moms tuh banyak yang memang rutin memberikan susu juga untuk anaknya. Dalam memilih susu, pastikan juga berkualitas gitu. Jadi ada kandungan vitamin, mineral yang beragam yang bisa memenuhi kebutuhan anak. Bukan hanya kalsium misalnya, ada vitamin D-nya juga karena penyerapan kalsium kan juga
sangat ditentukan dengan vitamin D misalnya gitu. Jadi beragam juga kandungan dari si susu itu misalnya. Oke. Dan mungkin kalau misalnya moms di rumah, nggak cuma orang tuanya yang puasa, tapi anaknya juga puasa nih Mbak Sela. Nah gimana sih memastikan supaya walaupun puasa kebutuhan nutrisi anak kita tuh tetap terpenuhi? Nah jadi memang usia-usia ini adalah usia anak-anak mulai diajarkan juga untuk puasa betul. ya. Jadi kebetulan bulan puasa juga. Jadi usia 6-7 itu mungkin udah mulai mungkin ada yang full time ya, tapi ada juga sebagian yang mungkin baru setengah hari. Jadi tergantung nih, untuk kebutuhan pastinya sama, mau puasa ataupun tidak puasa pastinya kebutuhan gizi anak itu sama setiap harinya. Nah ketika setengah hari berarti kan lebih mudah ya, berarti setengah hari dia buka puasa, dia makan siang, kemudian selanjutnya bisa makan seperti biasa gitu kan kurang lebihnya. Nah ketika full time itu juga harus diperhatikan, artinya saat sahur, saat berbuka, pastikan makan anak berkualitas, bervariasi, gizinya lengkap dan seimbang gitu. Dan makannya juga teratur gitu. Kalau puasa kan jadwalnya teratur ya. Nah, kalau misalnya setengah hari juga harus teratur jamnya gitu, jam sahurnya, kemudian tengah harinya harus pas gitu, kemudian saat berbuka, jadi jadwalnya teratur, isi makanannya juga pastikan bergizi gitu. Jadi jangan cuma makannya rutinitas teratur, tapi ternyata gizinya kurang, itu juga nggak boleh ya Mbak Sela, berarti komposisinya juga harus diperhatikan gitu ya? Betul sekali komposisi, jadi harus lengkap semua yang dibutuhkan harus ada gitu. Tapi ya Mbak Sela kalau misalnya kita ngomongin dari tadi kebutuhan nutrisi terpenuhi, nah kadang-kadang moms tuh suka bingung gitu ya, gimana sih caranya untuk memastikan kebutuhan anak kita tuh terpenuhi? Apakah misalnya kita lihat dari kalorinya kah, atau dari tadi variasi makannya, misalnya dalam satu hari mesti ada sayurnya berapa porsi, kemudian lauknya berapa porsi, itu seperti apa sih praktikal tipsnya gitu untuk moms di rumah? Jadi ini bagus sekali ya, jadi kan, memang orang-orang juga sering menanyakan sih saya harus ngitungin kalori anak saya gitu kan. Akan sangat sulit sekali mungkin ya untuk moms sama sekalian setiap harinya menghitungkan kalori anak. Ini udah cukup belum ya gitu kan. Nah tapi bisa lihat dari output atau outcome si anak ini kan. Anak saya tampak sehat. Kemudian dari proporsional tubuhnya sepertinya oke nih, berat badan, tinggi badannya sudah oke. Itu kan bisa dilihat semua, itu adalah outcome dari moms apakah memberikan makanan yang bergizi seimbang atau enggak gitu. Jadi nggak harus menghitungkan kalori. Tapi kalau memang mau rajin, mau dihitungin juga ya silakan-silakan aja gitu kan. Nah, tapi salah satu output atau outcome-nya adalah tadi, jadi melihat pertumbuhannya, oh baik. Jadi memang ibu-ibu nih sepertinya harus punya nih kayak data ya, pertumbuhan saya untuk melihat apakah anaknya sudah tumbuh kembang dengan baik gitu. Ada indikatornya itu harus dilihat mungkin ya. Jadi pertama outcome-nya pertumbuhan, kemudian ceria nggak ya anakku? Kalau ceria mungkin makannya sudah tepat. Oh gitu, berpengaruh ya ke mood dan juga ekspresi anak ya? Iya, jadi memang ada pengaruh juga harusnya ya. Kalau misalnya anaknya anemia, misalnya kurang zat besi, kurang gizi gitu kan pasti lemas gitu kan. Kemudian dari akademik, prestasi akademik itu juga mungkin bisa dilihat. Nilainya oke, aman, pintar, berprestasi. Nah, harusnya berarti salah satu faktor yang menunjang adalah makanan. Berarti moms sudah oke banget memberikan asupan makanan untuk anaknya gitu. Jadi kalau ngomongin kebutuhan nutrisi terpenuhi itu berarti tadi ngelihatnya nggak cuma dari satu aspek pertumbuhan aja, tapi bisa kita lihat tadi dari moodnya yang ceria, kemudian jadi dari prestasi akademik juga bisa kelihatan ternyata Mbak Sela ya. Jadi bisa lihat banyak hal ya. Oh kayaknya anakku oke semua, itu jarang sakit misalnya. Jadi outcome seperti itu bisa menunjukkan bahwa apa yang aku kasih ke anakku makanannya sudah tepat atau belum. Gitu. Dan kalau misalnya ngomongin tentang susu, sebenarnya susu tuh bisa jadi selingan atau jadi penambah kebutuhan nutrisi anak tersendiri nggak sih, Mams? Nah, jadi saran dari saya sendiri dan memang sebenarnya para ahli lebih menyarankan seperti anak-anak gitu ya, makannya lebih sering gitu ya. Jadi 3 kali makan besarnya, tapi boleh silahkan kalau mau snacking bisa 2 sampai 3 kali. Nah kalau mau menjadikan susu misalnya jadi salah satu selingan itu bisa gitu. Lagi-lagi kembali lagi tadi yang penting adalah gizinya seimbang. Dalam satu hari semua kebutuhan zat gizi yang dibutuhkan harus terpenuhi. Susu ini sendiri adalah sumber protein. Protein itu sehari harus sekitar 2 sampai 4 kali gitu kira-kiranya ya. Jadi berbeda-beda setiap orang bisa 2 sampai 4 porsi. Nah, susu 1 gelas saja itu sudah 1 porsi. Jadi dirasa kurang nih anak aku, kasih 2 gitu. Ketika pasca sakit gitu ya, habis sakit anaknya, nah itu memang harusnya diberi cairan lebih banyak. Jadi bisa diberikan air putih lebih banyak, juga yang berkalori seperti susu. Gitu. Jadi bisa jadikan selingan atau tidak, ya bisa. Bisa jadi selingan, bisa juga
sebenarnya di tengah-tengah makan besar kita, jadi tergantung Mams mau kasih menu apa untuk Jadi anak. nggak ada yang baku banget, jadi balik lagi disesuaikan Sehari aja itu. sehari itu yang dikonsumsi apa aja. Kemudian kalau misalnya memang masih kurang, kita bisa tambahkan susu sebagai selingan gitu ya. Boleh, silahkan. Oke, dan kemudian kalau misalnya kita ngeliat dari tadi pemenuhan nutrisi, ngeliat dari perkembangan anak. Kalau misalnya dari segi kayak berat badan gitu, dari segi kayak obesitas segala macam itu sebenarnya ada nggak sih untuk Anak-anak ya. Mm-mm. Jadi memang untuk kurang gizi di Indonesia misalnya ya saat ini masih menjadi satu masalah Oke, gitu ya. justru kurang gizi. Tapi juga obesitas pada anak-anak, anak sekolah dasar gitu khususnya itu mulai muncul sebenarnya. Oke. Gitu, sehingga memang perlu juga menjadi sebuah perhatian gitu ya. Jadi ketika kita memberi asupan kepada anak, kadang-kadang ibu khawatirnya hanya takutnya kekurangan Iya, gitu kan. betul. Kayak kurang, takutnya kurang gitu kan. Tapi sekarang kita mulai harus juga memperhatikan jangan sampai kelebihan juga gitu. Kita kasih apa aja kayak selingan tuh, Iya, selingan iya. tuh agak mengkhawatirkan karena misalnya kasihnya hanya sumber gula, padahal sebaiknya selingan itu juga yang padat gizi. Ada zat-zat gizi lain selain dari kalori itu sendiri. Ada vitaminnya, ada mineralnya. Dan salah satunya mungkin susu itu menjadi salah satu opsi yang cukup baik karena tadi ya gizinya juga lengkap gitu untuk dijadikan selingan ketimbang makan coklat-coklat yang mungkin jadinya malah tinggi gulanya segala macam gitu ya, Ya, Mbak jadi bisa Sela. diperhatikan juga dari gula gitu. Oke, dan kalau misalnya tips and trick nih untuk mengajarkan anak terkait dengan pemenuhan gizi itu gimana sih? Karena kadang-kadang kan kayak gitu, baik lagi anak tuh sukanya mungkin snack-snack yang kurang sehat gitu. Oke. Tapi gimana cara kita sebagai orang tua tuh untuk bisa mengedukasi anak sejak dini supaya mereka tuh jadinya sukanya makanan sehat gitu. Iya, bener banget. Jadi saya sering sekali ditanya hal-hal seperti ini gitu. Anak aku nggak mau minum susu, anak aku susah makan buah sayur gitu. Itu sering sekali. Jadi yang pasti anak sama di usia dini gitu ya, termasuk usia anak sekolah dasar juga masih bisa dikatakan peniru ulung gitu ya. Jadi Oke. mereka meniru orang-orang yang dianggapnya suatu kebanggaan, orang-orang yang dibanggakan, role model. Nah, kita orang tua dalam hal ini bisa menjadi role model yang menunjukkan kepada anak gitu ya. Ini misalnya mengajak makan bergizi seimbang, makan sehat, makanlah bersama. Jadi kita makan sehat, anaknya juga makan sehat gitu. Jangan anaknya doang yang disuruh makan sehat misalnya gitu ya. Terus kemudian mau nyuruh anak makan buah sayur, kita juga sambil makan, anaknya makan. Jadi makan bersama, minum susu bersama misalnya begitu. Kemudian selain itu juga bisa masak bersama gitu, masak bersama, membuat cemilan bersama, karena memang ada sebuah social eksperimen menunjukkan ketika kita mengajak anak masak bersama gitu ya, bikin kreasi makanan bersama dan makanan yang sehat, ternyata anak cenderung lebih suka makan makanan yang sehat. Menarik gitu. banget ya. Berarti itu yang nanti kita sore juga akan berikan kepada mams kalian untuk bisa mencontohkan gimana seorang orang tua itu bisa bermain bersama anak dengan masak cemilan sehat bersama seru kayak banget. gitu. Aku pengen lihat. Aku pengen lihat kan bisa icip-icip juga Buat ya Mbak ngajak Sela ya. anak nanti Buat ngajak ya. anak, betul. Nah, kalau tadi kan pertanyaan dari aku nih. Jadi tadi kita udah mengumpulkan juga pertanyaan yang masuk dari para mams kalian di rumah. Ini kita coba bedah satu persatu ya Mbak Sela ya, pertanyaan-pertanyaan dari mams ini ya. Nah, yang pertama nih terkait dengan tumbuh kembang anak. Tadi kan kita udah ngomonginnya terkait dengan obesitas kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada mams yang merasa anak aku kok semakin besar justru badannya semakin kurus, itu kira-kira hal yang wajar nggak sih Mbak Sela? Nah, oke, kalau kita ngomongin tentang pertumbuhan anak, memang kurvanya itu umur 0 sampai 2 tahun itu paling pesat. Jadi biasanya 1 tahun pertama lah itu biasanya masih cabi-cabi anaknya gitu kan. Betul. Kemudian harusnya anak masih terus tumbuh, tapi kurvanya melambat. Jadi ya wajar aja kalau misalnya nggak secabi gitu ya waktu masih bayi ya. Baby kan di bawah 1 tahun itu disebut baby gitu kan. Nah, jadi wajar saja, tapi harus tetap naik berat badannya, tinggi badannya harus tetap, tapi kurvanya memang agak melambat gitu kan. Nah, kemudian konstan, jadi bisa 1 tahun naik hanya 1 senti misalnya, nggak 1 senti kalau anak-anak, tapi 1 kilo itu 1 masih kilo, nggak masalah gitu ya. Tapi kalau tinggi memang masa pertumbuhan nambah, jadi memang wajar kalau misalnya kok nggak secabi dulu ya waktu bayi misalnya, memang beda karena komposisi tubuhnya juga mulai berubah nih dari bayi ke anak-anak seperti itu. Nah, kemudian nanti akan ada pemesat akan lebih cepat lagi pertumbuhannya nih di masa fase percepatan pertumbuhan kedua lah ibaratnya ya, Kayak setelah growth masa spurt bayi. gitu ya? Growth Mbak? spurt ya. Iya, Kalau betul. bayi growth spurt Iya, gitu benar-benar. ya. Nah, itu nanti akan ada lagi, itu di masa pubertasnya. Oke. Itu juga sama tuh di anak masa sekolah tuh biasanya sekolah dasar akhir-akhir menuju usia remaja ya. Nah, jadi nanti biasanya pesat lagi di sana gitu. Tapi jangan lihat apakah anak saya kurus atau anak saya gemuk. Sekarang mams sudah punya kertas atau gambaran kurva pertumbuhan anak saya ada di titik normal atau tidak.
Jadi nggak bisa kita kira-kira aja secara subjektif gitu ya ngelihatnya. Jadi pastikan ke dokter spesialis anaknya misalnya dan lain sebagainya, pastikan bahwa memang pertumbuhannya sesuai dengan usianya. Jadi mungkin aja sebenarnya badannya tuh kurus tapi berat badannya tetap nambah ya. Jadi lebih kayak proporsinya aja karena mungkin tadi semakin besar komposisinya berubah jadi lebih tinggi tapi sebenarnya beratnya juga tetap nambah, itu bisa juga ya berarti ya. Bisa jadi. Jadi untuk memastikan mungkin lebih kayak ngelihat data perkembangannya dan juga konsultasi ke dokter anaknya masing-masing gitu ya, Mbak Sela. Iya. Jadi bisa aja ya, jadi anaknya lebih tingginya cepet gitu ya, lebih cepat pertumbuhan tingginya daripada kenaikan berat badannya gitu. Oh oke. Menarik juga ya. Dan yang kedua nih, kalau misalnya tadi kita ngomongin terkait dengan gizi seimbang, boleh diulangi sekali lagi nggak sih sebagai wrap up nih untuk moms di rumah, kira-kira jadinya gizi seimbang untuk anak itu terdiri dari apa aja sih Mbak Sela nih? Oke, jadi kita ngomongin makanan ya. Sebenarnya kalau dikatakan seimbang, mungkin yang pertama adalah seimbang antara kita makan dan kita beraktivitas nih, si anaknya juga istirahat. Jadi kalau anak 3 tuh komponen utamanya ya, seimbang antara 3 hal itu. Kalau kita ngomong spesifik ke makanan, bergizi seimbang, makanan yang bergizi seimbang itu adalah makanan yang lengkap mengandung semua sumber zat gizi, komponen-komponen yang dibutuhkan oleh anak, karbohidrat tadi, protein, vitamin, mineral dari berbagai sumber ya, makanan pokoknya, lauk pauknya, kemudian sayur buahnya juga harus lengkap gitu ya. Nah itu lengkap dalam satu hari. Berarti kalau kita bagi ingin makan teratur, kira-kira 3 kali makan besar anak ini, dan sebaiknya memang untuk anak-anak ada selingannya gitu, karena kan untuk anak susah mungkin dalam 1 kali makan besar bisa makan yang banyak sekali. Jadi silahkan jika ingin diberikan selingan bisa 2-3 kali makan selingan. Dengan catatan selingannya juga harus makanan yang berkualitas gitu ya, bukan selingan yang kalau junk food tuh berarti hanya kalori aja, nggak ada vitaminnya, nggak ada mineralnya, nggak ada gizinya gitu, nggak ada gizinya. Jadi sebisa mungkin juga makanan-makanan yang bergizi. Jadi selingan ini adalah pendukung pertumbuhan anak, bukan justru malah membuat anak jadi kegemukan dan lain sebagainya gitu. Oke, satu lagi deh pertanyaan dari aku nih Mbak Sela. Jadi kan ngomongin tadi kita udah wrap up bahwa kebutuhan dari anak tuh mulai dari nutrisi, kemudian aktivitas fisik, sama istirahat yang cukup gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang nutrisinya lagi nih Mbak Sela, kan kalau dulu tuh aku sendiri cenderung taunya tuh 4 sehat 5 sempurna, tapi sekarang kan lebih kita memikirkan gizi seimbang. Itu perbedaan jelasnya apa sih Mbak Sela? Mungkin moms di rumah kan yang generasi yang mungkin mirip-mirip aku, taunya tuh kayaknya 4 sehat 5 sempurna gitu, tapi perbedaan sama gizi seimbang sendiri tuh gimana tuh Mbak Sela? Oke, ini bagus banget pertanyaannya ya. Bahkan moms ini mungkin dari tadi ngedengerin penjelasan saya, tapi masih mikir bahwa anaknya harus makan 4 sehat 5 sempurna. Betul. Jadi memang masih banyak sekali yang mengira bahwa pedoman makan kita adalah 4 sehat 5 sempurna. Padahal sudah usang, sudah lama sekali, dan bukan tergantikan, tapi sebenarnya disempurnakan. Jadi 4 sehat 5 sempurna ini jadi lebih sempurna dengan pedoman gizi seimbang. Kurang lebih sebenarnya sama, komponen yang harus dimakan sama, tapi lebih jelas ada jumlahnya, ada porsinya seberapa banyak gitu ya. Dan yang paling jelas mungkin salah satunya tadinya kan susu penyempurna tuh di tengah. Iya betul. Gitu ya. Nah kemudian sekarang pindah. Susu adalah salah satu sumber protein. Seperti yang tadi aku udah bilang juga, ternyata salah satu pangan, makanan, susu minuman sih ya, pangan lah ya, yang termasuk paling tinggi kandungan proteinnya adalah pada susu gitu. Jadi jangan sampai orang merasa saya kayak kurang protein gitu kan, padahal bisa dilengkapi juga dengan susu. Jadi sekarang susu pindah nih posisinya, tadi di tengah-tengah, sekarang pindah ke salah satu sumber protein, khususnya protein hewani gitu, sumber dari hewan kan. Oke, berarti buat moms di rumah harus memasukkan susu sebagai salah satu kebutuhan nutrisi anak setiap hari harus dikonsumsi gitu ya Mbak Sela ya. Boleh. Sebagai sumber proteinnya. Oke moms, tadi aku udah bertanya banyak sama Mbak Sela, jadi terima kasih sekali lagi untuk Mbak Sela atas jawabannya yang sangat memuaskan sekali gitu ya terkait dengan nutrisi untuk si kecil. Dan sekarang saatnya aku bertanya kepada moms kalian di rumah. Jadi aku mau bagi-bagi hadiah berupa kuis buat moms di rumah. Mohon langsung siap-siap untuk menjawabnya di kolom chat. Pertanyaannya adalah, vitamin apa yang bermanfaat untuk membantu penyerapan kalsium dan menjaga daya tahan tubuh? Aku ulangi, vitamin apa yang bermanfaat untuk membantu penyerapan kalsium dan menjaga daya tahan tubuh? Silakan buat mom semuanya yang tahu jawabannya langsung menuliskannya di kolom chat, karena nanti pemenang akan kita umumkan di akhir sesi. Sekali lagi terima kasih ya Mbak Sela atas waktunya. Semoga sharing ini juga bermanfaat untuk moms di rumah dan jadi lebih tahu lagi nih terkait dengan gimana sih memenuhi kebutuhan nutrisi yang paling bagus gitu ya buat anak. Iya, semoga anaknya sehat-sehat semua. Maaf kalau udah kurang-kurang, terima kasih banyak Mbak Stevira. Iya, terima kasih Mbak Sela.
kasih banyak. Dan Moms di rumah jangan lupa hari ini adalah hari terakhir untuk anak-anak Moms kalian mengikuti challenge senam di rumah bersama Hilo School karena akan ada hadiah berupa 1 buah jam Aimo dan juga paket produk Hilo School senilai Rp250.000. Nah hari ini terakhir, jadi jangan lupa Moms ikuti dan kalau misalnya masih penasaran gimana caranya, langsung aja cek Instagram @susuhiloschool atau tayangan setelah ini. Dan jangan kemana-mana karena abis ini kita masih akan seru-seruan masuk ke sesi 2 di mana kita akan masak bersama Chef Ricky Lin dan juga anaknya. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Hilo School Learn and Play for Mom 2020. Sekaranglah waktunya, saatnya kita anak Indonesia mulai beraksi, punya prestasi, wujudkan mimpi bersama Hilo. Hilo, kaya nutrisi, Hilo, rasanya enak sekali, Hilo, ku tumbuh tinggi, Hilo, Hilo School tiap hari, Hilo, kaya nutrisi, Hilo, rasanya enak sekali, Hilo, ku tumbuh tinggi, Hilo, Hilo School tiap hari. Aku tumbuh tinggi. Udah kelihatan ya. Halo Moms, kita balik lagi di sesi 2. Sekarang saya sudah ditemani oleh 2 orang yang ada di sini. Halo Chef Ricky. Halo. Halo Kay. Jadi mereka berdua ini adalah sepasang orang tua dan anak yang akan membagikan resep seputar snack-snack sehat juga enak ya, betul ya Chef Ricky? Betul. Ya? Nah, kalau Moms di rumah nih Chef, kira-kira aku mewakili Moms yang ada di rumah nih ya. Kadang-kadang kan suka bingung ya, apalagi sekarang lagi seringnya di rumah aja. Suka kehabisan ide, kira-kira bikin cemilan untuk anak tuh seperti apa sih? Karena biasanya anakku sukanya makannya yang coklat, yang tinggi gula dan lain-lain. Kira-kira menyiasatinya gimana sih supaya anak kita tuh mau makan makanan yang sehat dan enak? Iya, Moms di rumah bisa juga ada aktivitas untuk bikin masakan bersama, misalkan membuat kue gitu ya. Dan di situ disisipkan dengan nutrisi yang lengkap, termasuk seperti susu ataupun buah, gitu. Nah, jadi kira-kira hari ini kita mau bikin apa nih, Chef? Nah itu dia, kita akan membuat Hilo Choco Banana Steam Cake. Wow, jadi komposisinya ada Hilo-nya juga. Betul. Jadi ada udah susu pasti Hilo. sehat nih ya. Pasti Dan ada sehat. buahnya juga. Tentunya. Kalau gitu aku nunggu pas udah jadi aja, sambil nanti buat buka puasa. Jadi aku nunggu di sebelah ya, Chef ya. Boleh, Silakan boleh. Chef dan Kay. Oke. Hai Moms, jadi seperti yang sudah di-sharingkan bahwa kita akan membuat namanya Hilo Choco Banana Steam Cake ya. Kita akan sedikit melihat dulu resepnya bahwa ada bahan-bahan yang kita akan gunakan, yaitu bahan di A dan juga bahan di B. Apa aja bahan di A? Yaitu 200 gram atau 4 buah pisang. Lalu 50 gram gula pasir, lalu juga ada setengah sendok teh garam, ada setengah sendok teh vanila bubuk, ada 2 butir telur, dan juga ada 80 ml minyak sayur. Untuk di bahan B itu ada 125 gram susu Hilo coklat, susu Hilo School coklat, dan juga 125 gram tepung terigu, dan 1 sendok teh baking powder. Resep ini saya siapkan sebetulnya untuk kurang lebih 10 porsi, tapi tergantung dari jenis wadah masing-masing yang Moms punya. Saya tidak akan membuat sesuatu yang sulit, jadi menyediakan semua barang-barang yang harusnya ada di rumah ya. Untuk nanti wadahnya kita hanya cukup menggunakan cup ini saja dan tidak perlu menggunakan oven, kita hanya mengukus kuenya nanti. Baik. Gimana Kay? Kita siap mulai? Ya, sebelum mulai kita pakai sarung tangan dulu ya supaya tetap higienis. Oke, pakai dua-duanya. Oke. Jadi setelah kita menggunakan alat-alat yang supaya lebih higienis, saya akan memulai dengan mengambil bahan-bahan yang ada. Yang pertama yaitu kita menggunakan pisang ya. Pisangnya tadi
4 buah pisang, tapi di sini saya akan buat hanya setengah porsi saja. Karena nanti sebetulnya kalau mau buat lebih banyak juga moms di rumah bersama anak-anak bisa membuat lebih banyak ya. Jadi pisangnya saya ambil hanya cukup 2 buah pisang. Satu lagi, Ke boleh bantu buka? Iya. 2 buah pisang ini tadi saya sudah timbang kurang lebih sekitar 50 gram. Ya. Sementara Ke membuka pisang yang satu lagi, pisang yang ada ini saya hancurkan terlebih dahulu ya. Supaya nanti waktu kita aduk bersama dengan adonan yang lain, itu akan lebih mudah. Sebetulnya kalau ditanya, pisangnya jenis apa? Nah, pisangnya itu macam-macam sih ya. Pisang yang saya gunakan ini adalah pisang barangan. Nah, kalau ibu-ibu lebih suka misalkan pisang tanduk atau pisang uli, itu juga boleh digunakan. Oke. Kurang lebih sudah cukup hancur, Ke boleh bantu hancurkan lagi. Nah, ini bahan-bahan yang akan dicampurkan di dalam bahan A ya, yaitu ada ini gula. Kita masukkan. Lalu ada vanili bubuk, kita masukkan juga. Ada minyak. Ini semua sudah ditakar supaya tidak terlalu lama. Oh, tadi ini sudah. Dengan yang terakhir adalah telur. Oke. Sip. Sudah? Nah, semua ini diaduk dengan menggunakan balon whisk atau ibu-ibu kalau ada di rumah menggunakan sendok yang besar juga bisa ya, atau garpu yang besar. Diaduk sampai merata. Baik. Setelah itu kita akan campurkan bahan yang kedua, bahan B, yaitu susu Hello School coklat dan juga tepung terigu beserta dengan baking powder. Nah, untuk supaya adonannya lebih halus, kita akan saring terlebih dahulu, langsung masuk ke dalam adonan ini. Kita masukkan susunya bersama dengan tepung terigu. Keke boleh ambilin yang baking powdernya. Oke, ini semua kita ayak, ya, kita haluskan bahan-bahannya. Kita pastikan bahwa semua sudah tersaring dengan baik. Nanti mungkin akan ada gumpalan-gumpalan dari baking powdernya, itu juga nanti bisa dihaluskan. Ya, dihaluskan. Ya, baik. Langsung semuanya diaduk kembali. Boleh diaduk lagi, Ke? Sebetulnya secara bahan sudah selesai. Jadi bahan A dicampur dengan bahan B, lalu kita aduk ratakan. Nah, lalu kita akan kukus. Waktu kita kukus, ya, Moms bisa menggunakan panci yang atasnya ditutup dengan kain. Kenapa dengan kain? Supaya uap airnya tidak menetes lagi ke kue. Buat para moms yang sudah mendapatkan resepnya, boleh juga ya nanti dicoba ya. Oke, aku bantu untuk lebih ratakan ya. Tidak usah terlalu lama, asal semuanya sudah bercampur menjadi satu, merata. Oke. Nah, nanti akan kita masukkan ke dalam mug ya, atau kita suka bilang juga ini bisa jadi mug cake gitu ya. Nah, mug ini sebelumnya kita bubuhi dulu dengan minyak, lalu kita tabuhkan tepung terigu. Supaya nanti adonannya tidak lengket. Keke boleh bantu satu lagi. Kita ratakan tepung terigunya. Ya.
Coba satu lagi ya. Kira-kira rasanya seperti apa ya, Kay? Oke. Nah, saatnya kita akan menuang ke dalam wadahnya. Kita menggunakan spatula. Nanti waktu dikukus itu dengan api yang panas selama kurang lebih 20 sampai 25 menit. Oke. Kita akan masukkan ya. Baik, kurang lebih adonannya seperti ini ya. Kurang lebih adonannya seperti ini. Masih ada pisang-pisangnya ini. Jadi kalau memang Moms nanti ada waktu bisa lebih dihaluskan lagi. Saya akan tuangkan. Jangan isi terlalu penuh karena akan nanti dia mengembang sampai ke atas, takutnya malah luber. Jadi kita isi kurang lebih setengah sampai 3/4. Baru 1/4, kita isi lagi, masih cukup. Duh, penasaran loh, Kay. Kira-kira ini rasanya gimana ya, Kay ya? Oke. Coba wadah satunya lagi. Kita isi jangan terlalu penuh. Wadah satunya lagi. Wis. Iya. Oke. Nah. Nanti ambil tisu aja. Bisa. Iya, secara resep ini sudah selesai, tinggal kita kukus ya. Kita kukus, kita masukkan ke dalam panci yang sudah panas. Nah, bagaimana Mams? Kira-kira tertantang untuk mencobanya di rumah? Jangan ragu-ragu ya untuk mencobanya, karena sebetulnya apa yang dari kita kerjakan ini sangat simpel, sangat sederhana, dan pastinya sehat untuk keluarga di rumah. Ya, saya akan memberikan hasilnya seperti apa. Ya, ini hasil dari kue yang sudah jadi, Kay. Ini steam cake-nya sudah jadi Halo Choco Banana steam cake. Nah, ada tambahan lagi nih supaya toppingnya ada kres-kresnya yang membuat lebih enak gitu ya, dan membuat ada sensasi-sensasi tersendiri, yaitu saya menggunakan Halo Coklat Candy. Halo Coklat Candy ini sudah saya hancurkan sehingga berbentuk seperti serbuk-serbuk ini. Oke, ini tinggal ditaburkan. Dan siap untuk dihidangkan bagi anggota keluarga. Ya, jadi hasil kreasi ibu-ibu, para moms, dan juga anaknya tentunya boleh memberikan hasil makanan yang sehat. Saja. Wow. Luar biasa, Chef. Iya. Ini kalau misalnya dari sini aku datang aja langsung tercium harumnya gitu ya, gitu Chef ya. ya. Dan tadi kalau misalnya aku lihat resepnya tuh sangat
simple gitu, sangat sederhana dan bisa jadi referensi buat moms nih yang mau coba untuk bikin kreasi bersama anak di rumah aja. Betul. Nah, terima kasih Chef Ricky. Sama-sama. Jadi tadi aku boleh ulangi dari produk-produk yang tadi sudah ditambahkan, dikukusnya berapa menit tadi Chef? 25 menit. 25 menit. Jadi biasanya kalau sekarang kita masih setengah 5, kalau misalnya mau bikin untuk ngabuburit masih bisa nih untuk jam Masih buka bisa puasa ya Chef ya. iya. Nah itu dia tadi kita sudah melihat versi resep masak sehat bersama Chef Ricky. Dan sekarang aku mau kasih pertanyaan lagi nih buat moms di rumah. Gampang banget pertanyaannya, jangan lupa tinggal jawab di kolom chat. Pertanyaannya adalah, produk Hello School apa yang digunakan dalam kreasi resep yang tadi dibuat oleh Chef Ricky dan Kay? Sekali lagi, produk Hello School apa yang tadi dibuat sebagai bahan-bahan untuk membuat kreasi cemilan dari coklat cake dari Chef Ricky Lian. Jadi langsung aja jawab di kolom chat. Dan kita akan menunggu jawabannya. Buat yang menang nanti akan mendapatkan hadiah spesial dari Hello. Wow. Gitu. Seneng banget ya Chef ya. Kay seneng nggak diajak masak sama Papa? Seneng banget ya. Biasanya kalau di rumah juga sering masak bareng Papa? Iya, biasanya masak apa aja kalau sama Papa? Kita pernah bikin cokop lava ya, Kay? Wow, nanti Tante boleh coba ya. Oke, kira-kira sudah ada nama-nama pemenangnya belum ya? Sambil nunggu jawaban dari moms yang masuk dan sambil menunggu pengumuman pemenangnya. Jadi sekali lagi buat moms di rumah, jangan lupa untuk bisa ikuti challenge senam bareng Hello School untuk mendapatkan hadiah 1 buah jam watch Aimo, kemudian juga ada paket produk dari Hello School sebesar 250.000. Buat yang penasaran, masih penasaran gimana caranya? Langsung aja ke Instagramnya @susuhelloschool untuk lihat nih cara mainnya seperti apa. Jangan lupa hari ini terakhir, jadi moms harus ikutan bersama anak moms, oke? Nah, kira-kira nih kita sudah lihat lagi, tadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama di sesi Mbak Sela, kemudian tadi di sesi Chef Ricky juga sudah ada. Silakan moms yang tahu jawabannya, langsung kirim jawabannya di kolom chat untuk kita pilih 2 moms yang beruntung untuk mendapatkan hadiahnya, gitu. Ya. Nah, ternyata ini sudah ada pemenangnya. Untuk jawaban kuis pertama, tadi saya ulangi lagi, kira-kira vitamin apa sih yang bisa membantu penyerapan pertumbuhan kalsium pada anak? Jawabannya adalah vitamin D, dan pemenangnya adalah Bapak Cahyo. Oh, ternyata ada bapak-bapak juga yang ikutan ya, jadi nggak cuma moms aja, tapi ada dads juga yang ikutan. Aku belum nyapa, hai dads di rumah. Silakan nanti kepada Bapak Cahyo untuk bisa mengirimkan data kepada panitia Hello School. Dan untuk jawaban pertanyaan kedua terkait dengan produk apa yang digunakan oleh Chef Ricky Lian dalam membuat kreasi snack sehat, jawabannya adalah Hello School Choco. Ini ada di depan loh, padahal contekannya gampang sekali. Ada Hello School Choco dan juga ada Hello Chocolate Candy. Gitu. Dan pemenangnya adalah Mams Rita Gunawan. Sekali lagi selamat kepada Dads Cahyo dan juga Mams Rita Gunawan. Dan tidak terasa, kurang lebih sudah 45 menit kita bersama-sama. Tadi sudah ngobrol seputar nutrisi, kemudian sudah bermasak sehat juga bersama Chef Ricky. Jadi senang banget saya bisa menemani moms semua yang lagi ngabuburit juga. Jadi jangan lupa untuk terus saksikan Hello School and Play for Mom. Dan buat tahu jadwalnya langsung aja jangan lupa untuk follow Instagram @susuhelloschool. Dan sekian, saya Steffi, kemudian Saya Chef Ricky. dan juga Oke, undur diri dulu. Sampai jumpa di Hello School Learn and Play for Mom selanjutnya. Bye-bye, Mom. Bye. Itu langit jagoanku. Cita-citanya setinggi langit. Namaku langit, letakku di atas. Dia selalu berani maju ke depan. Aku pilih Hello School untuknya. Susu tinggi kalsium dan omega 3 untuk bantu pertumbuhan dan capai cita-cita setinggi langit. Kak, aku boleh main gak? Sekarang dia mau jago basket kayak kakaknya. Hello School tumbuh tuh ke atas.